Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, pemirsa TV Kadi yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan selalu membasahi lisan kita, karena dengan ucapan tahmid tersebut artinya kita telah menyandarkan kesuksesan kita, keberkahan hidup kita kepada Allah Tuhan semesta alam yang menguasai alam semesta ini, mengelolanya, menganugerahkannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan memuji Allah artinya kita telah menunaikan kewajiban syukur kita dengan lisan yang memuji Allah, lisan yang mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ini diajarkan langsung oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kita benar-benar memasrahkan segala kesuksesan, segala keberkahan, segala keberhasilan kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka ketika kita berselawat pun, kita mengandalkan selawat kita sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lewat keberkahan nabinya, nabi terakhir, nabi terbaik, ya, nabi penutup, rasul Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sukses, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita juga menginginkan kesuksesan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dalam hidup kita sebagai umat Rasulullah. Kita berteladan dengan kesuksesan Nabi kita, pemimpin kita, qudwah kita, teladan kita terbaik, Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan Rasul terbaik, penghulu dari para Rasul, beliau juga adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia yang sukses di muka bumi ini. Nah, mari kita kaji beberapa hal yang kaitannya dengan kesuksesan dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ada 3 istilah yang menunjukkan tentang kesuksesan dengan kata fauz, al-fauz. Nah, ada yang disebut dengan al-fauzul azim, ada yang disebut dengan al-fauzul mubin, ada yang disebut dengan al-fauzul kabir. Nah, yang menarik para jamaah sekalian, bahwa kata al-fauzul azim ini paling banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, sementara istilah al-fauzul kabir itu hanya sekali. Kemudian al-fauzul mubin ada 2 kali. Nah, yang menarik tentu saja kita ingin kemenangan, kesuksesan yang terbaik dari Allah, dan ketiga-tiganya kita inginkan. Baik al-fauzul azim, yaitu kesuksesan yang agung, al-fauzul mubin,
kesuksesan yang nyata, dan juga al-fawzul kabir, kesuksesan yang besar. Ketiga-tiganya kita inginkan. Namun untuk renungan dan kita menginginkan segala kriteria, indikasi yang ada dalam al-fawzul azim, al-fawzul mubin, dan al-fawzul kabir ini, kita tentu saja menginginkan himpunan seluruhnya. Semua istilah kesuksesan itu diamanatkan kepada kita. Apalagi al-fawzul azim itu. Nah, mari kita lihat umpamanya al-fawzul azim itu disebutkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa. Ini al-fawzul azim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini surat An-Nisa ayat 13. Di sini indikasinya orang-orang yang mendapatkan al-fawzul azim itu adalah orang yang benar-benar komitmen dengan batasan-batasan Allah dan taat kepadanya, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jaminan Allah bagi orang-orang yang taat kepada batasan-batasan Allah, hududullah, adalah al-fawzul azim. Ini indikator pertama yang disebutkan. Kita urut dari surat-surat pertama yang dalam urutan Al-Quran. Kemudian kita lihat masih dalam surat An-Nisa. Kalau tadi ayat 13, kita pindah ke ayat 73. Orang yang tidak mengeluh, walain asabakum fadlun minallahi la yaqulanna kallam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Adalah orang-orang yang tidak mengeluh dengan apa yang ditimpakan dari musibah, yang tentu itu pasti berasal dari Allah, cuman penyebabnya bisa jadi dari diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Evaluasi diri, perbaiki diri, kemudian mohon yang terbaik kepada Allah bila ditimpakan musibah. Nah, ini indikator kedua untuk orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang agung. Jadi setelah menjaga batasan-batasan Allah, mari kita evaluasi diri dan tidak menyalahkan siapa-siapa atas musibah yang menimpa kita, dan kita memohon yang terbaik kepada Allah. Yang berikutnya kita lihat surat Al-Maidah ayat 119. Di sini disebutkan qala Allah hadza yawma yanfa hadza yawmu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini indikator ketiga adalah orang-orang yang jujur dan jujurnya bermanfaat, yang akan membuat mereka meraih kemenangan yang agung. Bahkan di sini disebutkan lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Jadi dengan kejujuran mereka, jujur dalam iman tentu. Kalau jujur itu yang paling penting adalah jujur kepada Allah. Disebut dengan orang-orang yang as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Jadi indikator ketiga calon orang yang meraih kemenangan yang agung adalah jujur.
jujur dalam lisan kita, jujur dalam amal perbuatan kita, jujur dalam niat kita, jujur dalam hati kita, iman kita jujur di situ. Bahkan syarat syahadat itu jujur. As-sidqul ladzi yunafil kadhib. Jadi salah satu syarat dari syahadat itu adalah jujur yang menghilangkan segala bentuk dusta. Nah, ini yang ketiga, indikator orang yang akan mendapatkan kemenangan yang agung. Yang keempat, jemaah sekalian, kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 72. Ini disebutkan indikator yang keempat ini adalah wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mukminin mukminat. Jadi yang keempat ini adalah menyempurnakan iman. Mereka dijanjikan oleh Allah al-fawzul azim, dengan segala fasilitas surga yang baik, segala tempat-tempat tinggal yang thayyibah fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar, bahkan ada ridho Allah yang terbesar. Orang yang menyempurnakan iman, ini yang keempat indikator. Masya Allah. Makanya iman itu yazdadu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu punya cabang-cabang. Dalam hadis ada 60-an, ada 70-an cabang. Mari kita sempurnakan satu demi satu dari cabang-cabang iman kita sehingga menjadi akmalul mu'minina imanan, menjadi orang yang paling sempurna imannya. Karena itu akan berbuah kepada kemenangan yang agung, kesuksesan yang agung. Ini yang keempat. Yang berikutnya masih kaitannya dengan surat At-Taubah juga. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim juga. Subhanallah. Masih kaitannya dengan orang-orang yang menyempurnakan imannya. Kemudian ada ayat 100 dari surat At-Taubah. Ini orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun. Indikator yang berikutnya, yang kelima, adalah orang-orang yang bersegera dalam iman, berlomba-lomba. As-sabiqun al-awwalun ini dicontohkan seperti muhajirin dan ansor. Jadi teladan kita di sini muhajirin dan ansor dan as-sabiqun al-awwalun. Mereka sudah memulainya, dan kita sebagai orang yang hidup dan ditakdirkan lahir di zaman ini tentu hanya punya kesempatan mengikuti mereka dengan baik. Di sini dijelaskan walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, jadi kita menjadi pelopor dalam keimanan dan juga menjadi orang yang terbaik dalam mengikuti generasi terbaik. Jadilah pelopor keimanan, pelopor kebaikan. Kemudian ikutilah orang-orang terbaik, generasi terbaik. Pasti akan kita dapatkan al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung itu adalah surga dengan segala fasilitasnya, surga firdaus, surga adn, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, indikator adalah indikator menjual harta kita dan jiwa kita kepada Allah, menukar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membeli dari kita jiwa kita dan harta kita. Maukah kita jual kepada Allah? Relakah kita dengan sepenuh hati
menukar jiwa kita dan harta kita yang sebetulnya itu juga adalah milik Allah dengan surga Allah, dengan ridho Allah. Inilah kemenangan yang agung juga. Dzalika huwal fawzul adzim. Kemudian indikator berikutnya surat Al-Ahzab ayat 71 adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dijanjikan juga kemenangan yang agung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti mendapatkan kemenangan yang agung. Kemudian di surat As-Saffat juga demikian. Inna hadza lahuwal fawzul 'azim. Bagi siapa itu? Bagi orang yang berlomba-lomba dalam beramal. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk ini hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Orang gemar beramal dan berlomba dalam beramal. Kemudian surat Ghafir juga demikian. Allah menjelaskan orang-orang yang dihindarkan dari segala keburukan itu dapat doa dari malaikat. Itu juga mendapatkan kemenangan yang agung. Jadi kalau kita dihindarkan dari segala keburukan, dan keburukan yang paling harus kita mohon agar dijauhkan oleh Allah adalah keburukan neraka, keburukan dari azab kubur, keburukan dari fitnah di padang mahsyar, ujian-ujian di padang mahsyar, dan tentu saja keburukan dunia ini, fitnatil mahya wal mamat. Makanya kita disyariatkan berdoa di akhir tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini yang kita minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, juga azab kubur, kemudian dari fitnah hidup dan mati, dan juga fitnah masiihid dajjal. Itu kalau kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari keburukan-keburukan itu adalah kemenangan yang agung. Ada juga keutamaan dari Allah, fadlan min rabb wa dzalika huwal fawzul adzim, juga di surat An-Dukhan ayat 57. Sudah mendapat karunia dari Allah, keutamaan dari Allah. Keutamaan itu ada pada tingkat iman kita dan tingkat ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, berlomba menjadi orang-orang yang utama dalam predikat-predikat terbaik dalam agama, yang paling takwa, yang paling khusyuk, yang paling beriman, yang paling berserah diri, dan lain-lain banyak. Ini indikator al-fawzul adzim lagi. Ada di surat Al-Fat juga. Ini agak panjang memang detail dari indikator ini para jemaah sekalian. Tapi paling kurang kita bisa menyicil satu persatu dalam upaya melekatkannya pada diri kita, menanamkannya, mewarnakan diri kita dengannya, mewarnai diri kita dengannya. Karena itu sirgoh, celupan Allah. Jadi indikator-indikator yang bisa kita simpulkan tadi para jemaah sekalian agar bisa menjadi acuan kita dalam meraih kemenangan yang agung, al-fawzul adzim, juga al-fawzul mubin, al-fawzul kabir. Jadi dari pertama tadi menjaga batasan-batasan Allah. Jangan pernah melanggar batasan Allah. Ada batasan wajib, ada batasan haram, ada batasan makruh, ada batasan sunnah, ada batasan-batasan tentang perkara yang diharamkan dengan tingkat keharaman yang dosa besar,
ada yang sab'ul mubiqat yang menghancurkan 7 perkara. Nah, itu kita jaga. Insya Allah kita berpeluang menjadi orang yang meraih kemenangan yang agung. Yang kedua, evaluasi diri dari semua musibah dan tidak menyalahkan siapa-siapa, dan kemudian berharap kepada Allah yang terbaik dari musibah yang menimpa kita. Yang ketiga, jujur dalam iman kita, jujur dalam syahadat kita, jujur dalam janji-janji kita kepada Allah, jujur dalam kita meraih tingkat dan predikat terbaik yang mampu kita raih. Kemudian yang keempat adalah sempurnakan iman kita secara bertahap, ya. Sesuai dengan cabang-cabang iman, tambah terus, dan jangan sampai berkurang iman kita. Kemudian yang kelima, menjadi proper dalam iman dan kebajikan. Ini yang kelima. Yang keenam, jadilah pengikut terbaik dari generasi terbaik. Ittaba'uhum bi ihsan. Ini indikator yang keenam. Kemudian indikator yang ketujuh adalah mari kita dengan rela dan ridho, pasrah, menukar jiwa kita dan harta kita dengan surga Allah dan ridhonya. Ini yang ketujuh. Mari kita bertransaksi dengan Allah. Kita punya jiwa, kita punya harta, kita pasrahkan kepada Allah, dan Allah memberi untuk harganya adalah surga dan ridhonya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki diri. Yuslih lakum a'malakum, memperbaiki amal-amal kita, mensolehkan diri dan mensolehkan orang lain. Ini proyek islah diri dan islah orang lain. Mensolehkan diri dan mensolehkan orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan adalah hindari semua bentuk-bentuk segala keburukan. Juga ancaman-ancaman seperti azab kubur, azab jahanam, neraka jahanam, azab fitnah dunia, fitnah mati, fitnah Masihid Dajjal. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, adalah banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini surat As-Saff ayat 12. Hanya 10 hal yang dapat kita kaji pada kesempatan ini dengan keterbatasan waktu. Tapi dengan 10 indikator ini, mudah-mudahan kita meraih kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah doa kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Semoga Allah mengabulkannya. Demikian jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.